bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini, yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami telah menerima curahan kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu, tolong pimpin dan urapi kami, sehingga setiap firman yang Engkau sampaikan menjadikan berkat, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mungkin teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah pelajaran dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca dalam Matius 14, ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan, Matius 14, ayat 17 sampai dengan 21. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, banyak orang yang datang untuk mendengarkan khotbah Yesus. Sudah seharian mereka belum makan. Murid-murid berkata kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang-orang itu pergi membeli makanan. Tetapi Yesus berkata, kamulah yang harus memberi makan. Tetapi saat itu mereka menjawab, mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Secara manusia, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, jelas tidak akan mencukupi kebutuhan sekian banyak orang itu. Tapi bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagi orang itu per kelompok. Lalu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu roti dan ikan itu dibagikan ke semua orang banyak itu. Mereka semua makan sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul. Sungguh luar biasa karya Yesus dalam kisah ini. 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak, semuanya makan sampai kenyang. Nah, saudaraku, dari kisah ini kita dapat belajar banyak hal. Yang pertama, kuasa dan kasih Allah. Peristiwa ini menunjukkan kuasa dan kasih Yesus sangat besar, mampu menciptakan kelimpahan dari sesuatu yang sangat terbatas. 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan orang yang sangat banyak. Tetapi karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus sangat besar, maka berapapun jumlahnya, itu akan memenuhi kebutuhan yang sangat banyak. Bagian ini mengajarkan kepada kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita sedang dalam keadaan kekurangan atau kelemahan, percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita, sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kita percaya bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan kepada umat-Nya, dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Yang kedua, kita bisa belajar pentingnya memberi. Kisah ini mengajarkan kita untuk memberi dari keterbatasan yang kita miliki. Hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, itu hanya cukup untuk makan kita atau keluarga kita saja. Tetapi sang pemilik 5 roti dan 2 ikan itu mau memberikan kepada Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Diperlukan kerelaan untuk memberi. Kita tidak perlu menunggu kelebihan atau menjadi kaya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sudah memberkati kita.
Seberapapun berkat itu, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Dan Tuhan tidak akan membuat kita jadi kekurangan, tapi justru memiliki kelebihan. Yang ketiga, kita bisa belajar dalam kisah ini tentang kuasa ucapan berkat dan syukur. Ketika murid-murid Yesus mengatakan bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan, mereka langsung berpikir, bagaimana mungkin ini bisa dibagikan ke orang-orang yang jumlahnya sangat banyak itu? Sesuatu yang sedikit tidak mungkin mencukupi kebutuhan yang sangat banyak. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan dibagikan kepada semua orang, dan cukup untuk semua, bahkan lebih. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa seberapapun berkat yang kita punya, kita tidak perlu mengeluh. Mengucap syukurlah. Dengan mengucap syukur, ketenangan itu akan kita miliki. Kita tidak panik atau khawatir dengan apa yang kita miliki. Dan jangan lupa mengucap berkat. Setiap berkat yang kita terima, ucapkanlah syukur dan ucapkanlah bahwa itu akan memenuhi dan mencukupkan kebutuhan kita. Kemudian, yang keempat, kita bisa belajar fokus pada Yesus. Yesus adalah sumber dari semua kecukupan dan pemenuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ketika kita menerima berkat, mengucap syukur, mengucap berkat, dan berbagi dengan orang lain, semua itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan dari manusia untuk manusia. Tetapi semua berkat itu dari Tuhan. Saat kita berbagi pun, kita melakukannya karena Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, supaya kita tetap bisa mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupkan semua. Dalam Filipi 4 ayat 19 dituliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, bila renungan yang singkat ini menjadikan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah mengingatkan kepada kami agar kami semakin percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan semua keperluan dan kebutuhan kami. Agar kami selalu percaya dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya. Dan juga untuk sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua. Berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya. Lindungi dan sertai setiap langkah mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan tolong sembuhkan mereka. Pulihkan kesehatannya. Yang susah tolong hiburkan. Yang lemah Tuhan tolong kuatkan mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, mari Tuhan turut campur tangan di dalam perkara mereka. Dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terang bagi jalan.